Tadi waktu pertama kali saya munculkan video, terus komentar kalian nomor 1, kenapa dokternya ini bagus adalah karena dia penyampaiannya apa? Runtut. Itu kan komentar kalian nomor 1. Jadi memang skillnya adalah mampu menyampaikan, mampu mengkondisikan secara runtut. Oke? Mampu mengkondisikan secara runtut. Yang pertama, ya ini ya, tekniknya disingkat SPICS ya, atau spikes kalau bahasa Inggrisnya. SPICS ini singkatan, ya, supaya kita nggak lupa dan supaya runtut disingkat supaya kamu ingat, ya kan? S yang pertama adalah setting, oke? Setting itu maksudnya adalah setting ruangan, setting area. Kalau dia komplain di depan nurse station, bla bla bla, Pak, izin, mohon maaf, boleh kita masuk, Pak? Di ruangan? Itu setting. Ruangannya kondusif, tidak ada orang lalu lalang, tidak ada orang lain yang tidak berkepentingan. Sehingga ketika kamu mau menyampaikan sesuatu atau dia mau membuka sesuatu rahasia, dia nyaman menyampaikannya. Nomor 1, setting. Kalau ada orang ngomong-ngomong apa di lorong, nih banyak orang yang dengar, ajak, tarik, ajak untuk ke ruangan tertutup di dalam setting ruangan yang baik, yang kondusif. Setting, oke? Jangan juga ruangannya sih kedap dok, tapi panas. Ya enggak juga, harus yang nyaman, yang dingin. Setting itu juga termasuk appearance kamu, penampakan nih, head to toe-nya, looks-nya, oke? Kamu lusu-lusu gitu, habis itu kamu mau breaking bad news, kamu lesu, capek, orang yang ngelihat kamu juga ikut lesu, ikut capek. Kalau kamu tulus, kamu penyayang, orang yang lihat kamu itu ngerasain bahwa kamu tuh tulus gitu. Ya. Jadi kalau senyum tapi senyumnya dipaksakan ya juga nggak akan nyampe. Artinya setting itu adalah apa yang kamu gunakan ya. Ya kita ini lagi ada problem seragam ya. So seragam tuh penting, bagus memang. Perlu. Kenapa? Karena kalau seragam kita rapi, ngobrol juga itu jadi satu kayak udah setting sendiri ya. Setting sendiri. Jadi ditarik ke ruangan, habis itu di setting. Oke? So ya, setting itu begitu. Setting itu juga kalau ngobrol eye to eye contact selevel. Ajak duduk. Kan ada hadisnya. Kalau kamu marah berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Tapi enggak usah diajak tidur ya. Duduk aja. Duduk selevel. Oke? Duduk selevel. Kalau bisa itu settingnya itu antara kamu dan dia jaraknya semeter aja. Dan tidak ada yang membatasi. Dok, nanti kalau dia mukul gimana? Enggak lah. Ya. Kalau mukul tinggal tangkis. Enggak lah. Ya. Ya. Setting itu kalau zaman sekarang diartikan sebagai direkam, divideoin. Apakah semua kejadian harus divideoin? Enggak juga. Tapi apakah ini penting? Iya. Saya udah minta untuk tim IT untuk pasang CCTV. At least kamu tahu, oh ini posisi CCTV di sini nih. Oke, saya berarti posisi sini kalau mau edukasi. Kalau dipukul tangannya kelihatan gitu. Ya nggak mungkin di videoin dari belakang kan orang tahu. Kalau lagi marah kan dia nggak lihat CCTV di mana kan. Tapi masuklah ke dalam sebuah ruangan yang secara settingnya itu udah benar. Jadi kamu juga, saya nggak takut, saya mau nyampein apa nggak takut. Dia marah-marah saya juga nggak takut. Kenapa? Karena ada CCTV. Walaupun CCTV nggak bisa nangkis pukulan dia ya, tapi at least ya nanti kalau ada jangka panjangnya ini. Oke? So di setting aja ini udah penting banget ya. Artinya banyak hal yang kadang-kadang salahnya di setting. Ada orang ngomong, dok ini jadinya diagnosis ibu saya apa? Ambil jalan gini, oh ini kanker nih pak. Ada salah begitu, ya kan? So
please ngerti ya, setting ini penting sekali. Ya, tadi yang saya jelasin. Oke? Yang kedua adalah persepsi. Spike itu kan P ya, P-nya itu adalah persepsi. Persepsi itu gimana? Pertanyaannya gini, Ibu, dari seluruh yang udah kita lakukan pemeriksaan, tentu Ibu lihat-lihat ya, baca-baca di internet. Kira-kira apa yang Ibu sudah tahu? Iya dok, ini benjolan dok. Saya baca-baca ini bisa jadi keganasan nih dok. Oke, itu persepsi. Persepsi itu mengukur apa yang lawan bicara kita tahu. Tiba-tiba orangnya datang, omnya ya kan, omnya yang lagi sakit. Kamu nggak usah jelasin panjang lebar duluan, tanya dulu. Ini bapak omnya kan ya? Iya betul, suster. Ini saya omnya, ini saya berhak tahu juga. Oke, iya pak. Mohon izin pak, kira-kira bapak sudah diberitahukan udah sampai mana? Apa boleh dikasih tahu ke saya? Iya, ini kan kemarin gitu loh. Jangan-jangan dia memang belum tahu apa-apa. Jangan-jangan dia udah tahu ini mau operasi misalnya. Jangan-jangan gitu. Jadi kita nggak memberitahu dia hal-hal yang dia udah tahu. Jadi marah tambah marah gitu loh. Ya, jadi nomor satu, kamu setting dulu, habis itu kamu tanya dulu, nih dia persepsinya udah sampai mana nih? Biar dia cerita dulu. Ya, kalau kamu tanya begitu, kamu kurang jelas, oke, berarti Bapak udah tahu ya Pak ya, bahwa ini diagnosisnya ini, tindakannya ini. Betul. Oke, berarti dia udah ngerti. Persepsi itu juga termasuk ekspektasinya ya, atau apa yang dia inginkan dari sesi ini. Persepsi saya udah paham soal anak saya ini ada tumor di mata, lalu mau dioperasi. Ekspektasi saya ini ngobrol ke suster adalah, saya mau tahu ini yang mengoperasinya kapan, berapa lama kira-kira akan dirawat, apakah yang mengoperasikannya si dokter siapa, gitu doang sebenarnya. Kita ngejelasin soal diagnosis, dia cuma mau tahu ini kapan dok, ini nanti gimana, bisa di kemo atau apa, atau gitu loh. Kita jelasin apa yang dia mau tahu. Kan tadi kan, pasien berhak atas informasi dan berhak menolak, dan berhak mau tahu informasi yang mana. Itu part of our job. Yang ketiga adalah I. I-nya adalah invite. Invite itu kayak yang saya bilang tadi. I-nya atau kita bisa sebut izin juga bisa. Apa boleh saya jelaskan soal diagnosis anaknya Bapak? Jangan-jangan dia nggak mau tahu. Apa boleh saya jelaskan tentang hasil pemeriksaan HIV-nya? Apa boleh kita bicarakan soal kemoterapi selanjutnya? Jangan-jangan dia nggak mau. Jangan-jangan dia cuma mau marah-marah doang. Ya kalau dia mau marah kita dengerin. Lalu katakan, oke Pak, saya paham nih beritanya lagi nggak enak, Bapak marah, ini wajar sekali, saya juga pasti akan marah kalau ada di posisi Bapak, tapi mohon izin, ya mungkin kalau belum bisa kita lanjutkan diskusinya hari ini, nggak apa-apa Pak, nanti sore datang lagi, saya tetap akan jelaskan. Oke? Karena dia cuma mau marah-marah, nggak apa-apa, kita terima aja. Maka kita harus tanya dulu, invite dulu pasiennya. Invite untuk menjelaskan itu, jangan-jangan dia nggak mau, ya kan? Setelah beneran dia mau, iya dok, tolong dong dijelaskan nih soal diagnosis anak saya. Oke suster, tolong dong dijelaskan ini nanti tahap-tahapnya gimana lagi ini saya pengobatannya, misalnya gitu ya. Barulah kita kasih tahu knowledge transmission atau knowledge atau pengetahuan yang sebenarnya mau kita sampaikan. Jadi jangan gujuk-gujuk, diagnosis apa? Oh kanker, jangan gitu. Ya, jangan gitu. Kasih tahu kankernya di tengah, ya kan? Udah ada di sini. Oke? Setelah kita kasih tahu, nah makanya ini juga penting ya. Kadang-kadang kita itu pengetahuannya nggak bisa menjelaskan segitu lengkapnya kayak si dokter tadi. Itulah gunanya kita terus belajar. Kadang-kadang banyak orang yang ilmunya banyak, menyampaikannya nggak bisa. Ya kan? Kalau udah nyampein tuh kayak udah kayaknya udah nih, sampai rumah dia aduh sebenarnya banyak yang mau disampaikan. Itulah gunanya juga latihan. Jadi ini kombinasi antara kita belajar dan kita berlatih. Jangan juga jadinya nggak mau, kalau udah mengedukasi pasien gitu nggak mau, jangan juga. Kita harus berlatih juga.
gitu. Oke? Lalu kan kayak yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau orang baru menerima beritanya, dia akan bisa jadi menolak, bisa jadi marah, bisa jadi dia bimbang, bisa jadi dia sedih, kan gitu kan. Fase-fase itu kita harus paham, kita harus empati. E-nya itu adalah empati. Empati itu artinya mengerti atau mencoba mengerti apa yang orang lain rasakan. Setidaknya dalam kepala kamu udah bayangin, oh ini dia lagi fase penyangkalan. Oh ini dia lagi fase marah. Oh ini dia lagi fase sedih. Kamu kasih tisu biar dia nangis. Ya kan, kamu tungguin. Oke bu, nggak apa-apa, nangis aja. Kenapa? Karena memang fase itu adalah fase normalnya manusia. Empati itu artinya kamu mengerti apa yang dia sedang alami. Udah itu aja. Bukan ikut nangis, gitu loh. Bukan ikut marah, bukan. Paham ya? Bukan ikut nyangkal. Iya bu, kayaknya nggak betul ini memang hasil lab kita ini. Memang kadang-kadang ini agak error-error juga bu, gitu. Nah, kau pula yang jadi masalah di situ kan? Paham ya? Cuman mengerti aja, jangan ikutan. Mengerti lagi dia nyangkal, mengerti gitu loh. Oke? Ya? Jadi empati itu kita ngerti apa nih situasinya dia nih, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita summarize. Ya, summarize itu artinya kita rangkum. Kan tadi kan kalau di simulasi tadi gitu ya. Oke Bu ya. Kalau gitu ini kita udah tahu ya bahwa ini ada, ya kita lakukan pemeriksaan ini. Habis itu apa lagi nextnya? Oke Bu, kalau gitu nanti kita akan lakukan kemoterapi. Kemoterapinya ini ada 6 fase Bu. Apa itu fase? Ya fase itu adalah waktu Ibu satu kali kunjungan. Jadi nanti akan ada pemeriksaan laboratorium, lalu nanti akan ada di infus Bu, obatnya dimasukin dari infus. Waktu infusnya ini kurang lebih 2 jam. Tapi sebelum dimasukin obat di infus, nanti Ibu akan ada minum beberapa obat dulu. Karena memang obat ini tuh dia ada efeknya ke lambung. Dan nanti Ibu ada minum obat lambung dulu, baru nanti diinfus. Itulah satu fase Bu. Yang kita akan lakukan 6 fase. Jarak antara satu fase ke fase kedua itu 2 minggu. Kan jelas. Oh berarti kalau 6 fase berarti 1,5 bulan ya dok? Iya. 1,5 bulan ini Ibu ada rencana mau berpergian? Empati itu. Iya dok, ada rencana ini, ada nikahan di keponakan di mana. Tolong nanti tanggalnya juga disesuaikan ya Bu. Oh ya dok, ini mau umroh 3 minggu. Wah repot nih kalau mau umroh. Ya kan? Artinya apa? Ya, artinya boleh nanti Ibu gimana Bu? Apa Ibu mau umroh dulu baru kita mulai fasenya? Atau mau gimana enaknya? So kita men-summarize. Kita kasih solusi buat dia. Untuk supaya kita bisa tahu kasih solusi, kita harus tahu dong fase-fasenya itu berapa aja. Apa aja, gitu kan? So, ketika itu udah selesai, kita summarize sudah bagus, ucapkan, ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya, summarize itu kalian tanya. Jangan-jangan, walaupun tadi kita udah paham, udah kita invite, ya kan, udah kita keker-keker nih dia mau taunya soal apa. Jangan-jangan ada lagi yang dia mau tahu. Ya, kasih tahu lagi, tambahan lagi. Tidak perlu berbohong. Kalau memang itu tidak diketahui, kamu bisa bilang tidak tahu. Atau memang bilang, memang untuk saat ini belum diketahui Bu, gitu ya. Janjikan sesuatu hal yang memang kamu bisa penuhi. Jangan janjikan hal yang muluk-muluk. Sama mungkin gini, kesehatan, rumah sakit, perjanjian ke pasiennya itu bukan perjanjian hasil. Saya bayar kamu 20 juta, kamu operasi saya pasti sembuh. Enggak. Paham? Perjanjian kita, rumah sakit ke pasien itu bukan perjanjian hasil. Bukan kayak jual beli. Saya kasih kamu 100 juta, kamu bangunin rumah saya model macam begini jadi. Enggak, bukan. Kita bukan perjanjian hasil. Itu kamu bisa sampaikan. Ya kan? Dia komplain, ini kan kayak gini. Iya Bu, mohon izin, mohon maaf. Memang yang namanya rumah sakit itu, kita itu tidak menjanjikan hasil Bu. Tapi rumah sakit itu menjanjikan usaha.
Maka yang diukur adalah seberapa usaha kita udah maksimal. Gitu loh. Tapi yang kita janjikan memang usaha, Bu. Apa aja usaha yang kita udah lakukan? Kita sudah melakukan assessment, kita sudah melakukan pemeriksaan lab, kita sudah melakukan pemeriksaan radiologi, kita sudah rawat anak ibu di ruang biasa, kita sudah pindahkan ke ICU karena kita nilai ada perburukan, di ICU sudah 2 minggu, tapi ya apa boleh buat, memang keadaannya terus memburuk, walaupun obat-obatan dan tindakannya sudah maksimal, mohon izin memang takdirnya memang ya anak ibu meninggal. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita tidak bisa menjanjikan hasilnya. Maka dengan narasi itu kita bisa kasih ke pasien, ke keluarga pasien, jadi sedikit mungkin lebih paham, atau setidaknya ya kita tidak menjanjikan sesuatu yang tidak kita bisa penuhi. Oke? So ada speakers. Ya, speakers atau spike. S yang pertama adalah setting ruangannya. Yang P-nya adalah persepsi, persepsinya. Ya, kira-kira dia persepsinya apa nih? Apa yang udah dia ketahui, apa yang mau dia ketahui. Ya, persepsi itu apa yang dia sudah ketahui sama apa yang mau dia ketahui. Habis itu SPI-nya, I-nya adalah invite. Invite atau kita bisa artikan izin. Invite dia untuk berdiskusi soal itu. Oke Bu, boleh ya kita saya jelaskan soal hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Boleh, nah, baru kamu jelasin. Baru SPI, K-nya adalah knowledge-nya. Knowledge-nya adalah informasi atau hal yang pengen kamu sampaikan. Sampaikan. Ya. Kadang-kadang gini. Sebelum ke knowledge, abis ke knowledge kan emotion ya. Sebelum ke emotion, abis knowledge, kadang-kadang, ini salah satu jurus yang saya sering terapkan, adalah memberi jeda. Memberi jeda. Jadi misalnya contoh kayak, oke Bu, berdasarkan hasil lab, memang kami mendapati bahwa hasil pemeriksaan uji HIV ibu kemarin, hasilnya positif Bu. Jeda, 10 detik, 15 detik, lihat reaksinya, jangan-jangan mau nangis, jangan main lanjut aja. Ya, tapi kalau ternyata dia oke, mukanya nggak terlalu sedih, masih agak-agak sumringah, masih bisa, kamu lanjutin ke empati. Memang nggak enak ya Bu ya, saya juga paham ini seringkali pasien-pasien yang mendapati diagnosis seperti ini memang pasti akan sedih ya, akan menolak lah gitu. Baru kamu bisa empati tuh. Kalau dia mau nangis, kasih tisu dulu, biarin nangis. Dengan cara kamu mengontrol silence itu tuh ngasih level kamu yang lebih tinggi lagi, jadi konselornya gitu. Iya memang saya gitu loh. Dia habis itu dia nangis, kita dengerin dulu. Tapi salah yang mastery-nya itu adalah ketika kita bisa kontrol diemnya itu. Memang nih hasilnya ya positif ya Bu ya gitu. Habis itu liatin bener dia. Oke, kalau dia oke, lanjut. Jelasin lagi gitu. Ya. So, K-nya adalah knowledge. Habis itu E-nya adalah empati. Baru yang terakhir S-nya adalah summarize atau sumaria, atau kita lakukan rangkum dan jelaskan next-nya itu mau ngapain. Sampai terakhir jangan lupa tanya, ada yang mau ditanya lagi nggak gitu. Oke? So, abis itu kalau dia udah nggak ada tanya, baru kamu tutup. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan informasinya sudah jelas ya. Oke, dah, baru selesai. Bisa? Bisa ya? Mencoba berlatih. Artinya ini kan bukan teori atau bukan ilmu yang mengada-ngada. Orang udah lama menggunakan cara-cara seperti ini untuk meredam ya, untuk di dunia profesional. Jadi, so ayo kita mulai. Ambil kesempatan, kapanpun ada kesempatan untuk menjelaskan berita yang kayak gini, kamu bisa jelaskan. Atau kalau ragu, kamu berdua dulu, latihan gitu ya. Jangan acu tak acu.
Kita itu layanin tuh manusia, nggak fisik doang. Ya, dia butuh penjelasan dan ini haknya dia. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.